Nah inilah sebetulnya manusia kalau ngerti hukum alam saja sebenarnya dia akan penuh keberkahan. Cuma manusia itu nggak pernah mau menciptakan energi, pelit. Itu aja persoalan. Pelit. Makanya ciri orang sodakoh, ciri orang takwa sodakoh, ciri orang iman sodakoh, ciri orang hijrah sodakoh, ciri orang apa sodakoh, orang khusyuk sodakoh. Ternyata Allah nggak butuh sodakoh kita. Itu buat siapa? Buat kita. Maka di dalam ternyata pada saat kita sodakoh mengeluarkan uang, memaafkan, itu kita menciptakan energi. Dan energi nanti akan melahirkan materi. Itu paham itu. Dari semua materi ini berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Itulah kenapa energi E, MC kuad, E itu energi. M adalah massa. Seberapa besar kamu mengeluarkan tadi semua sodakohnya. Energi yang akan yang kau tarik adalah sebesar E, M-nya massa, C-nya dikuadratkan. Ternyata nurun ala nurin C kuadrat itu adalah kasih sayang dibalas kasih sayang. Memberi. Pada saat kita memberi, membuat orang senang nggak? Itu. Membuat orang senang. Maka berarti kalau begitu, pada saat kita berbagi itu adalah orang senang. Maka kita sedang membuat energi. Pada saat kita berbuat energi, maka timbullah materi. Itu hukum alam ya. Maka itulah tadi. Kenapa di hukum alam ini berlaku yang pertama hukum daya tarik dan daya tolak. Yang kedua adalah hukum kesatuan. Adalah bahwa segala sesuatu ini saling berhubungan. Tadi semua. Makanya kenapa air ini H2O. Ya. Bagaimana kita berhubungan simbiosis mutualisme antara kita bernapas mengeluarkan karbon dioksida, tanaman ini adalah dengan proses fotosintesa merubah H2O air tadi dan CO2 menjadi oksigen. Nah inilah hukum bagaimana lihat orang Hindu. Di hukum ini orang Hindu jauh lebih ngerti dari orang Islam. Kita mah hutan ditebang, pohon ditebang, burung ditewak. Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang manusia nggak ngerti bahwa sesungguhnya ada hukum kesatuan di alam ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di alam ini hukum kesatuan yang disebut senyawa. Ini air H2O. 2 hidrogen, 1 oksigen. Kalau seandainya 1 hidrogen itu bom. Tapi pada saat menyatu, maka menjadilah rahmat, menjadi air yang menyegar. Sama saja kayak garam dapur. Na2Cl, natrium klorida. Inilah sebetulnya di alam ini berlaku hukum Tuhan. Adalah kesatuan. Maka itulah kenapa kita sholat disuruh berjamaah. Kita disuruh bergotong royong. Kita harus disuruh adalah apa namanya cek orang tua kepada anak-anak, anak-anak kamu harus rukun sama saudara. Nah, diantara yang kedua hukum adalah kesatuan. Diantara banyak yang menyebabkan rezeki tidak mengalir, bapak sedang putus hubungan dengan tetangga, dengan orang tua, hubungannya lagi jelek dengan mertua. Atau suami dengan istri. Itulah kata Abah terutama buat perempuan. Kalau ingin rezeki di rumah tangga itu mengalir, sering-seringlah mau disetubuh itu. Maka Abah jamin kepada yang punya rumah tangga. Penyebab hampir 99% kegagalan ekonomi adalah kebanyakan perempuan itu, laki-laki itu ngemis minta itu. Tadi semua. Sampai ada kata si Lukman apa? Bini saya hanya buka sampai tanggal 3 saja. Habis duitnya beak tanggal 3, calana nutup deh ini ke tanggal 30. Itulah. Percaya sama Abah. Itulah dari awal kenapa Allah mengatakan wa'id kulna ya adamuskun anta harusnya disatukan.
Makanya kenapa nikah itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Supaya apa? Litaskunu. Cek Allah di bahasanya sok numpak. Satukan tubuhmu. Satukan rasanya. Cuma manusia nggak ngerti-ngerti. Maka lihat. Banyak kiai-kiai nggak ada kerjaan, nggak ada apa. Hidupnya mewah. Anaknya banyak. Dia pakai sarung terus. Kadang-kadang bininya 4. Dia karena apa? Kerjanya itu. Ya tadi. Menyatukan rasa. Jadi ingat ya di rumah kalian nanti. Pulang dari sini bilang bini kalian. Bilang kata Abah. Gitu, penyebab rezeki ini rumah. Enggak menyala karena akibat. Akinya pernah ngahiji plus yang minus. Jadi ada hukum kesatuan kita saling berhubungan. Maka tadi berhubungan badan itu diantaranya adalah contoh. Kalau seandainya bohlam ini nggak berhubungan plus dan minus nyala nggak? Rezeki tidak menyala itu. Tadi makanya kenapa? Maaf ya ini negatifnya. Di Gunung Kemukus itu orang yang nyari kesugihan disuruh berhubungan. Kalau kalian ngerti. Itu sebetulnya memang ada landasannya. Itulah berhubungan badan itu menjadikan. Maka laki-laki pada saat kalian sering berhubungan badan dengan benar. Maka otak kalian jernih. Mata kalian menyala. Hati kalian berbunga. Tenaga kalian nambah. Akhirnya gagah nggak? Gagah. Ini bininya rezeki pengen. Tapi energi itu tidak pernah diberikan. Maka akhirnya kata Abah banyak sekarang ini laki-laki hubungan rumah tangga itu jin. Nah itulah. Maka kenapa dalam hukuman hubungan badan dengan laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran itu sendiri. Allah mengatakan auma malakat aimanuhum itu lebih kepada kesepakatan. Bukan ikatan hukum dua. Maaf ini ya. Tapi jangan dipermainkan. Lebih kesepakatan bersama. Dan maka disebut akad. Akad itu sepakat. Semua. Ini banyak di rumah tangga ini gak sepakat. Nah, ini kenapa Abah tahu? Karena dari jemaah pada ngadu semua. Aduh bah. Tadi semua. Aduh bah ini parah bini saya nih bah. Tadi. Udah 2 bulan nggak dapat jatah. Rasa kepala saya bejad. Ya iya. Kalau kamu kepalanya bejad kayak begitu kata saya. Gimana kamu akan cerdas mencari rezeki. Tadi inilah yang disebut hukum kesatuan. Tadi semua. Maka inilah. Dan juga kemudian tadi. Yang hari ini barangkali. Makanya tadi. Banyak orang kata. Saya dijauhi tetangga. Saya dijauhi keluarga. Itulah. Karena keboncosan dirimu sendiri. Dan lucunya orang yang kayak gitu suka merasa mulia. Itu. Padahal di situ seharusnya hukum kesatuan. Ayo sekarang sambungkan silaturahminya lagi. Sambungkan dengan orang tua. Karena di alam ini berlaku hukum kesatuan. Ya. Kayak natrium klorida. Bayangkan yang negatif aja klorid dengan disatukan dengan natrium. Bisa menjadikan garam dapur yang berguna. Ya. Pahami ya sahabat. Maka tadi kayak simbiosis, mutualisme semuanya adalah berlaku semua. Maka itulah kenapa baginda Nabi menyuruh kita menyambungkan tali silatu dengan tali silaturahmi akan mendapatkan ternyata bersilaturahmi itu menciptakan energi dan energi akan menghasilkan materi. Dengan sodakoh itu akan menghasilkan energi. Dan energi akan menghasilkan materi. Tuh. Maka coba saja Bapak datang bertamu. Minimal. Materi yang muncul ada air minum. Bodas mah ayah. Sok. Lakukan. Bahkan Abah sekarang bikin metode. Kamu bersilaturahmi ke 15 orang setiap hari. Kalau bisa, silaturahmi aja.
Minta apa-apa, nggak usah ngomong, silaturahmi aja. Coba kamu rasakan energi. Datangi lagi yang barangkali hari ini, aduh bah, Masya Allah, itu penyebabnya kalau abah karena hukum kesatuan di alam kamu tinggalkan. Pecah dengan mertua, pecah dengan orang tua, jauh dengan saudara. Nah, ibaratkan rantai-rantai karbon yang tercabik-cabik. Ya. Makanya dengan hukum kimia aja bisa dipahami semua. Ini karena 12 abah cepatkan saja. Yang kedua adalah hukum getar vibrasi. Ya. Jadi pada dasarnya setiap setiap benda itu harus ada getaran. Sekarang jarum jam muter enggak? Muternya ke kiri ke kanan. Hah? Ke kiri. Sebenarnya dia dari bawah sini ke kiri dia. Iya. Ya. Kiri kanan. Yang artinya intinya memutar. Ya. Ingat, segala hari, kenapa detik jadi menit, menit jadi jam, jam jadi hari, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan. Minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Itu karena bumi ini melakukan getaran, melakukan vibrasi, berputar. Maka pantas kata Allah dalam Al-Quran, kamu lihat burung itu, pergi pagi dalam tembolok kosong, pulang dalam keadaan Nah, ada jemaah juga yang ke Abah, bah saya ini nggak ada punya kerja. Bagaimana cara mah dapat kerja? Kamu pergi aja dari rumah. Nanti daripada kamu ditampol sama binimu. Kemana Abah? Terserah. Siang-siang dia WA Abah lagi. Bah saya ada di Masjid Al-Muqarrabun di sono. Ngapain di situ? Yang penting kata Abah saya bergerak. Geser lagi dari situ terus muter. Pindah. Ternyata dia pindah lagi. Saya di Masjid Nurul Huda. Ternyata dia hanya tahunya yang kira-kira tempat itu masjid aja itu dia. Dari semua. Nah itu artinya dia berputar di masjid. Diputar di masjid. Akhirnya di masjid yang keberapa. Dia mungkin ngobrol di situ teman. Akhirnya ada yang nawarin kerja. Tuh kata gua apa. Jadi Tuhan itu mengatakan berlaku hukum getar, hukum vibrasi. Jangan diam. Maka itulah jantung kita bergerak nggak? Duk. Kalau jantung kita berhenti, gimana kira-kira? Ada semua. Jadi intinya kita ini gerak, jangan diam. Karena di alam ini berlaku hukum getaran, vibrasi. Tadi semua. Bahkan kemarin ada petugas asuransi ke sini. Bah, saya asuransi. Tapi saya nggak laku-laku. Saya bilang tadi, kunjungi 15 calon nasabah. Pasti yang ke-15 kamu ketemu. Coba jajal Pak. Ini hukum 15 ini berlaku udah kayak hukum alam. Kalau Bapak nawarkan barang ke 15 orang, pasti ada 15 orang. Kalau Bapak mencoba sesuatu ke 15, walaupun sebetulnya bagi orang yang sudah rezekinya mudah, nggak usah 15. Tadi semua. Kalau Bapak tukang ngurek di lubang, percayalah kalau lubang pertama nggak ada belut, yang kedua nggak ada belut, yang lubang ke-15 itu ada belut. Sok kamu buktikan. Ini hukum. Cuma kebanyakan manusia kadang-kadang baru mencobanya 7, 8, udah eren. Padahal kan di lubang itu, rezekinya itu di lubang ke-10 itu. Udah nyerah. Itulah vibrasi yang harus diciptakan. Tadi semua. Maka yang sebaiknya dalam segala usaha itu adalah lakukan usaha yang kita sukai sebetulnya supaya bisa istiqomah. Tadi semua. Ya. Dan kemudian juga di jantung kita didetupkan tadi semua ya. Jadi di jantung kita ini maka kenapa dianjurkan melakukan dzikir hopi, getarkan. Itulah yang disebut yang keempat adalah yang ketiga hukum vibrasi, adalah hukum bergerak. Karena segala benda ini bumi berputar enggak? Bulan berputar pada bumi, planet itu disebut
yang berputar pada planet, satelit namanya, kayak bulan namanya satelit. Satelit berputar pada planet, planet berputar pada bintang, matahari. Jadi setiap benda itu akan melakukan vibrasi. Maka inilah kenapa dunia ini adalah penuh dengan seolah-olah gelombang-gelombang energi yang karena bervibrasi bumi ini berputar dengan kuat. Sehingga sesungguhnya dunia ini adalah banyak melahirkan materi. Materi itu ada dari energi. Energi ada itu dari cahaya. Cahaya itulah hakikat Tuhan. Maka seluruhnya yang nampak ini sebetulnya kenyataan manifestasi dari Allah itu sendiri. Dari semua. Cuma kita nggak ngerti menarik hukumnya. Ya. Nah, ada hukum yang disebut law of action, tindakan. Nah inilah kenapa di dalam iman pun al-imanu tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Berbuat, just do it, do it. Saya mau begini, do it, lakukan. Maka dalam di luar negeri itu bahasa learning by doing. Melakukan sesuatu dengan dia belajar, biarkan gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya dia mahir dalam itu. Saya kenal dengan Mang Usup, tukang soto di Surya Kencana. Waktu abah kuliah, dia hanya dorongan kecil. Sekarang jadi konglomerat soto Usup, soto kuning Bogor. Dan sampai abah sekarang udah tua begini, dulu waktu kuliah selalu, Mang Usup, kenapa? Dia melakukan vibrasi, dia melakukan adalah getar, dia lakukan tadi hukum. Nah kebanyakan dari manusia ini monkey thinking. Nyoba ngewarung gagal, pindah, jualan soto jual, ganti jualan daster. Daster juga gagal, ganti jualan sembako. Sembako gagal, ganti jualan diri. Nah inilah kegagalan manusia. Harusnya kita ini kalau mau, makanya dulu ada bahasa cikaracak nih yang batu laun-laun jadi lego. Harusnya coba saja. Walaupun tetesan air. Tapi kalau terus kita lakukan, kita akan ketemu di mana lebihnya, di mana kurang. Inilah yang disebut dengan hukum law of action, tindakan. Maka tadi tidak disebut iman. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrar. Tapi yang harus yang disebut iman itu wa amalun bil arkan, dilakukan. Ya Allah, saya iman bahwa nasi itu bisa mengenyangkan. Saya iman. Tapi nggak makan-makan. Nggak usah begitu pun. Bahkan nggak usah ngedoa pun pasti datang kenyang nggak? Iya maksudnya kalau seandainya kita nggak usah ngedoa sebelum ya Allah berikanlah aku kenyang pada makan ini. Hanya lakukan saja. Kenyang nggak? Kenyang. Jadi intinya the law of action. Di dunia ini berbuat saja. Jadi jangan, ya, saya ingin. Nah tadi lakukan dengan hukum tadi yang kedua, hukum kesatuan. Kayak Allah menyampaikan di burung. Burung itu suruh terbang saja. Lihat kamu burung, kata Tuhan. Pergi dalam keadaan tembolok kosong, pulang dalam keadaan penuh. Maka kata Abah, coba kamu lakukan. Nah, Abah sudah cobakan hukum ini semua. Ada tadi yang bingung, dia mungkin ijazah nggak punya. Terus apa bagi saya, Abah? Udah kamu keluar aja dari rumah. Kemana? Terserah kamu. Nanti kamu lapor. Jadi muter. Berapa hari kemudian, bah saya dapat kerjaan katanya di catering. Tuh, kan gara-gara muter kan. Nah inilah ya. Maka buat siapapun yang ingin berubah, the law of action, tindakan. Jadi kita bukan hanya ini. Nah kemudian ada hukum pasangan, Pak. Jadi segala sesuatu itu pasangan tadi semua ya. Jadi pasangannya yang di langit itu di bumi. Maka tadi kenapa orang yang mau naik ke dunia ma'rifat, dia harus melawan nafsul amarah, lawamah, naik ke atas mulhimah, mutmainnah. Tapi kenapa juga benda bumi yang mau keluar angkasa juga harus sama. Melewati 4 lapsfir. Ionosfer, mesosfer, stratosfer,
masuk ke atmosfer bumi. Sama membutuhkan 3 roket. Sama membutuhkan 3 lapis nafsul amaroh, lawamah, mulhimah untuk sampai mutmainnah. Nah, karena di alam ini berlaku antara apa yang berlaku di langit sebetulnya berlaku juga di bumi. Maka tadi ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cermin akhir. Maka tadi orang yang nggak bahagia di sini itu tidak akan bahagia di sono. Makanya rumusnya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka disinilah kita ini harus menemukan kebahagiaan. Kalau kamu nyuel tikotok sama orang maka balik tai otok. Kalau kamu melempar batu pada orang akan berbalik batu. Tadi semua. Kalau kamu bantu tenaga pada orang akan berbalik tenaga juga. Nah, karena ingat hukum kemarin ada jamaah ke sini, Bah, secara karma, kenapa saya itu banyak orang nolong saya tenaga? Iya, di kehidupan dulu, kamu itu kalau ada orang kamu mau bantu tenaga, maka sekarang dapat balasan. Hunalika di tempat ini. Tadi semua tablu akan mendapatkan balasan tenaga. Maka itulah kenapa Allah dalam Quran nyuruhnya sodakoh, duit. Tadi lu nanamnya duit, buahnya duit. Tuh. Maka itulah orang iman sodakoh, orang takwa sodakoh, orang hijrah sodakoh, orang khusyuk sodakoh. Berarti di dunia ini Allah nyuruh kaya, nyuruh miskin. Iya. Tadi semua. Nah inilah kadang-kadang konsep orang ini. Maka harusnya kita ini fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah kenyataannya sekarang ini malah sebaliknya. Islam ini dalam keadaan miskin. Udah miskin, imannya lemah lagi. Tadi semua. Tadi. Kalau nggak bukti imannya lemah dan miskin, maka kenapa kita korban judi online sampai 1.200 triliun tadi semua ya. Dan yang lucunya dari 1 juta orang yang menerima itu 700-nya dipakai judi online. Yang menerima bansos dari 1 juta orang 700.000 tadi ya. Iya. Jadi ada hukum yang disebut dengan hukum apa namanya? Sebab akibat. What you do, what you get. What you think, what you get. Jadi kamu itu akan menarik. Karena tadi berlaku kepada hukum yang pertama daya tarik atau daya tolak. Yang negatif akan menarik pikiran negatif akan menyarik hal yang tadi. Maka tadi pikiran apa namanya bawah sadar kita itu ya. Pikiran bawah sadar kita itu akan kita realisasikan adalah dengan napas menjadikan kenyataan. Tadi semua ya. Wah, saya ini orang susah, saya ini orang ini, saya nggak mungkin bisa, saya ini nggak ini, saya kan nggak mampu, saya kan dari keluarga orang susah. Saya yakin saya terus begitu. Buang itu. Stop berpikir begitu. Itu sama saja merendahkan Tuhan juga. Ya. Maka rubah energinya. Terus bagaimana nanti setelah Bapak rubah energinya berkelilingnya silaturahmi. Pertama sambungkan silaturahmi dengan keluarga. Ini terkadang kebanyakan ekonomi rumah tangga kadang-kadang dia baik dengan ibunya tapi buruk sama mertua. Ingat, mertua kita itu, ibu mertua kita sama sakralnya seperti ibu kita. Cuma ibu kita bedanya ada. Kalau ibu kita sesalahnya kamu, dia ada lautan maaf. Tapi ibu mertuamu, tapi sakralnya bahayanya kalau dia marah sama dengan ibumu. Tapi lautan maafnya kurang karena dia tidak pernah menyusuimu. Ngerti nggak? Maka di dalam hukum sodako, ibu mertua itu harus sejajar dengan ibu kita. Bahkan ibu mertua kita ini lebih besar dari bapak kita. Ini dalam Jalaluddin Suyuti dalam Khomsa Asnaf. Dalam 5 asnaf itu ibu mertua itu sejajar dengan ibu kita. Maka hati-hati dengan ibu mertua.
Maka buat ibu-ibu, buat perempuan, jangan suka ngadu. Jangan suka ngadu kepada ibunya sendiri. Nanti ibunya marah kepada suamimu, dampaknya kepadamu juga. Ini kebanyakan kan perempuan, kan maka itu dalam Islam seharusnya seorang istri itu mengadu kepada keluarga kepada keluarga suami. Sebaliknya dari pihak suami ngadu pada keluarga perempuan. Kalau datang kepada keluarga kita, garam, ditambah lagi garamnya lebih asin lagi. Kata gua juga apa dulu, jangan kawin sama dia. Tuh kan. Udah tahu dia sama gua, udah bilang dari dulu. Akhirnya tambah masalah. Itulah persoalan kita kadang-kadang. Ya. Maka kaidah-kaidah dalam fikih, dalam hukum munakahat, dalam perkawinan itu pahami bagaimana hubungan kita dengan mertua. Maka tabah, bahkan sebaliknya, kalau kamu mau usaha sebelum mendapatkan ridho ibumu, datang dulu ke ibu mertuamu dulu deh. Kenapa? Kalau ibumu nggak dikasih duit juga tetap dia sayang kepada maaf kepada kita. Tapi mertua kita sekali marah, buset dah. Tapi juga bahayanya sama dengan ibu kita. Pahami ya, itu tadi. Maka disinilah hukum. Maka kata Abah, banyak orang yang ingin berhasil, tapi ternyata setelah Abah pelajari, tanya satu persatu, masalahnya ternyata begitu banyak. Kenapa saya gagal terus, Bah? Oh, ternyata masalahnya banyak banget. Selain kita di sini belajar, menitobat, dikir, apa semua, tapi hubungan-hubungan hukum alam ini harus diperhatikan. Ya, karena kita ini bukan manusia individu, tetapi kita ini manusia community, kita ini kesatuan. Ya. Ini yang biar Abah cepatkan saja adalah hukum pasangan yang di akhirat ini sama, ya hukum yang sebab akibat, hukum kompensasi, ya. Jadi di alam ini berlaku hukum kompensasi. Kalau orang belajar naik motor, terus dia ngebut, terus dia jatuh, itu takdir bukan? Nah inilah. Orang bertani, baru belajar bertani. Dia ngajinya Yasin rajin. Dia ngaji Yasin dulu. Tapi dia baru belajar bertani. Ada lagi orang Thailand, nggak ngaji Yasin. Tapi ngerti banget dia dalam bab pertanian. Sama-sama nanam cabai. Kira-kira yang berhasil yang ngaji Yasin tadi, yang baru belajar nanam cabai, atau ke orang Thailand yang ngaji Yasin tapi udah jago nanam cabai? Ah, itulah. Makanya suka ketololan orang Islam. Apa-apa pakai duha. Buat rizki. Apa-apa baca tawasul. Buat rizki. Tolol itu. Just do it. Berbuat. Lakukan. Dan apapun baca Yasin. Baca itu bukan untuk itu. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Ini kadang-kadang harus dirubah nih orang Islam nih. Orang ada ustadz nanam cabai pagi-pagi, bah saya ajak santri baca Waqiah. Nanam 8.000 pohon cabai, alhamdulillah bangkrut. Bersih. Karena bukan begitu Tuhan itu, hukum alam itu. Nggak butuhkan baca Yasinmu, nggak butuhkan duhamu. Pahami itu. Kalaupun kamu baca Yasin, baca duha, itu hanya untuk rasa syukur kamu kepada Allah. Untuk kamu pelajari, untuk kamu terapkan pada tubuhmu. Jadi bukan mudah-mudahan nanti menanam cabainya. Ya tetap aja akan berlaku hukum kompensasi. Yang nanamnya tolol, walaupun baca Yasin, tetap aja tidak akan tumbuh. Ya sekarang gak usah jauh-jauh dah. Ada di sini tahfidz Quran, 30 juz. Balapan motor sama si Rosi. Si Rosi itu pernah alip-alip acan. Kira-kira menang saha. Nah itu. Tadi. Yahudi paling Yahudi. Paling goblok pang Yahudi. Nah. Tapi jago. Naik motor. Maneh ngaji Yasin ngual poe. Naik motor. Menang mah lawan Rosi. Atau maneh diadu jeung si Bantaeng itu orang Thailand nu jago non. Siapa namanya? Si Bonteng. Inilah kadang ketololan kita.
Kenapa kamu narik rezeki itu dengan baca Yasin, dengan itu, dengan itu, dengan itu? Maaf. Tadi semua. Just do it. Lakukan yang benar dengan ilmunya. Maka tadi bedakan antara roja dan toma. Tadi. Bukan, ini makanya tadi Nabi sama man aroda dunya fa'alahi bil ilmi. Wa man aroda al-akhirah fa'alahi bil ilmi. Ilmu dunia, ilmu dagang ada ilmunya. Ilmu tani ada ilmunya. Ini kan udah kebiasaan orang kita ini. Oh, besok saya mau ini tasyakuran, besok mau nanam. Ini kadang-kadang silakan tasyakuran. Tasyakuran gak ada dikaitkan dengan itu semua. Karena semua itu tanpa tasyakuran juga. Asal ilmunya benar ketemu. Ya sekarang kalau nggak percayalah kata Abah, Indonesia, tim Indonesia suruh ngelawan tim Jerman Barat. Seluruh Indonesia termasuk presidennya di Istora Senayan ngaji Yasin kabeh. Istighosah. Dikir mau loh bari perem. 15 menit perem dikir dijamin begitu bentas yang segenap kosong. Coba, apa kalian kira mengatur-ngatur Tuhan dengan cara otakmu itu? Merendahkan Tuhan sekali kadang-kadang orang Islam ini. Bukan begitu. Ngaji bukan ke situ tujuannya. Dikir bukan ke situ tujuannya. Sholat duha bukan ke situ. Untuk syukur kepada Allah. Syukuri nikmat kita hidup itu. Ya. Karena di hukum ini berlaku hukum kompensasi tadi. Maka suka ada bahasa bahwa ikhtiar tidak akan mengkhianati hasil. Ikhtiar yang benar akan mendapatkan hasil yang benar. Tadi semua. Inilah yang kadang-kadang yang harus dirubah paradigma dari semua.